Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ranggayana dengan NIM L0112111079. Saya akan membahas tentang pertumbuhan dan beberapa macam dari ikan tuna. Yang pertama itu ada pengenalan tentang ikan tuna. Yang pertama, pengertian tuna sirip biru Atlantik merupakan sumber daya perikanan penting di Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Spesies ini telah dianggap dieksploitasi secara berlebihan sejak tahun 1980-an. Tuna Atlantik mengatur perikanan ini dan saat ini mengakui dua stok, yaitu Atlantik Barat dan Timur. Ada 3 bagian tulang belakang pada ikan tuna. Yang pertama itu berumur 3 tahun dengan panjang 100 cm. Yang kedua itu berumur 4 tahun dengan panjang 104 cm. Yang ketiga itu berumur 5 tahun dengan panjang 138 cm. Adapun genotipe terbagi atas 5. Yang pertama itu genotipe berbasis pencernaan, di mana enzim mengidentifikasi genotipe individu berdasarkan analisis perbedaan panjang fragmen DNA setelah perlakuan dengan enzim restriksi. Yang kedua itu genotipe berbasis PCR adalah salah satu metode genotipe yang terutama didasarkan pada identifikasi variasi fragmen DNA dengan PCR. Memerlukan langkah amplifikasi PCR karena di sebagian besar teknologi amplifikasi PCR pada wilayah tersebut yang diinginkan dilakukan pada awalnya untuk memperkenalkan spesifitas dan meningkatkan kekhususannya. Yang ketiga itu ada genotipe berbasis shift didasarkan pada hibridisasi DNA menjadi mikroari atau manik-manik. Pendekatan ini berguna dalam suatu penelitian di mana dengan teknologi ini susunan probe dapat digunakan untuk menanyakan sekumpulan peranan molekular dalam jumlah besar telah ditentukan. Yang keempat itu ada genotipe berbasis STS atau Expressed Sequence Tag, merupakan penyelidikan genotipe individu dengan mengidentifikasi variasi fragmen DNA, RNA. Yang kelima itu genotipe berbasis sequencing, di mana umumnya berpusat pada sequencing DNA atau cDNA molekul tunggal, dan metode yang lebih tertinggi berbasis sequencing yang dapat memberikan data genotipe dan haplotipe SNP dengan tingkat truk yang tak tertandingi. Lanjut, adapun eDNA pada hayati ikan. Ada beberapa cara dalam proses eDNA ikan. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan metabarcoding eDNA dan metode survei tradisional, di mana keuntungan metode eDNA dibandingkan survei tradisional telah dijelaskan. Terus membandingkan tingkat deteksi spesies, upaya pengambilan sampel kematian spesies yang terkait dengan metode eDNA dan metode tradisional. Penangkapan ikan listrik atau EF dan metode eDNA memberikan probabilitas deteksi yang serupa atau lebih tinggi dibandingkan UV. Lanjut, pertumbuhan ikan tuna itu adalah salah satu kegiatan utama ilmu perikanan, terutama karena pertumbuhan individu ikan merupakan proses biologis mendasar dalam dinamika populasi, dan sebagian besar model dinamika populasi untuk menilai dan mengelola populasi ikan didasarkan pada usianya. Model pertumbuhan terbagi atas 2 bagian. Yang pertama itu analisis data penandaan yang dapat memperkirakan kurva pertumbuhan berdasarkan perubahan panjang ikan antara waktu penandaan dan penangkapan ikan tersebut. Yang kedua itu data
data frekuensi panjang, di mana penangkapan digunakan untuk memperkirakan rata-rata panjang umur tangkapan dengan eh, metode yang paling umum. Eh, Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.